Berikut ini akan kita bahas melalui beberapa tayangan video singkat mengenai pengantar atau pendahuluan kuliah pemodelan inversi geofisika. Selamat mengikuti. Pada pendahuluan ini akan direview secara singkat untuk sekedar mengingatkan kembali apa itu geofisika dan juga metode-metode geofisika, kemudian bagaimana geofisika bekerja, serta prinsip dari pemodelan geofisika secara umum. Secara sederhana, geofisika dapat dikatakan sebagai ilmu yang memanfaatkan fisika untuk mempelajari bumi, khususnya bagian bumi padat. Oleh karena itu sering disebut sebagai solid earth geophysics. Geofisika ditunjang oleh matematika dan tentu saja geologi. Nah, untuk pengamatan atau observasi dan juga pengolahan data, maka aspek instrumentasi dan juga komputasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari geofisika. Geofisika sering diimplementasikan sebagai metode-metode eksplorasi geofisika sebagaimana ditampilkan di sini, lengkap bersama parameter fisika yang relevan. Saya kira saya tidak usah terlalu jauh lagi mengulang masing-masing metode ini, konsep dari masing-masing metode ini. Nah, bagaimana geofisika bekerja? Biasanya geofisika diawali dengan akuisisi data lapangan, kemudian pengolahan data hingga diperoleh data yang dapat ditampilkan sebagai bahan interpretasi, terutama interpretasi kualitatif. Namun, untuk memperoleh gambaran distribusi sifat fisika bawah permukaan secara lebih kuantitatif, maka perlu dilakukan pemodelan. Tanpa bermaksud mengabaikan aspek-aspek lain dari bagaimana geofisika bekerja, jika kita fokus pada pemodelan, maka yang dimaksud dengan pemodelan geofisika adalah proses untuk memperoleh model yang mewakili atau merepresentasikan kondisi bawah permukaan bumi berdasarkan data lapangan atau data pengamatan. Sekarang, bagaimana pemodelan geofisika dilakukan? Kita mulai dengan cara menebak, dalam tanda kutip, suatu model awal, kemudian dilakukan apa yang disebut sebagai pemodelan ke depan, yaitu proses perhitungan untuk memperoleh respons teoretik dari model tersebut. Dari sini, data hasil perhitungan dibandingkan dengan data hasil pengamatan atau observasi. Nah, jika belum cocok atau belum fit antara keduanya, antara data lapangan dan data hasil perhitungan, maka dilakukan perubahan model secara iteratif. Pada saat dicapai kecocokan antara data perhitungan dengan data lapangan, maka model atau solusi dianggap telah merepresentasikan kondisi bawah permukaan tempat data tersebut diukur. Nah, kalau hanya dilihat dari segi input dan output, maka input dari pemodelan geofisika adalah data lapangan dan outputnya adalah model atau solusi dari pemodelan. Berikutnya akan dibahas pemodelan ke depan atau sering disebut juga sebagai forward modeling. Nah, secara singkat, pemodelan ke depan dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh data perhitungan atau data teoretik dari suatu model.